Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul. Gemerincing. Konfirmasi item yang dipakai, kalung penjaga gerbang. Cheng Jinwoo ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, konfirmasi. Segera setelah itu, kalung itu perlahan menghilang. Kamu telah berhasil memakai item kalung penjaga gerbang. Oke. Cheng Jinwoo buru-buru membuka jendela statusnya. Kemampuan. Kekuatan, 60. Stamina, 39. Kelincahan, 80. Kecerdasan, 37. Persepsi, 67. Poin yang tersedia, 0. Pengurangan kerusakan fisik, 20%. Oh Tuhan! Kelincahan dan persepsinya meningkat 20 poin. Kalung itu bekerja. Sepertinya meskipun kamu menggunakan sebuah item, bukan berarti kamu harus memegangnya. Dia juga tidak perlu khawatir berjalan-jalan dengan tali. Langkah selanjutnya adalah taring. Seong Jinwoo kemudian membuka toko. Dia menjual bermacam-macam taring Cerberus, dan setiap gading dijual seharga 150.000 emas. Dengan kata lain, dia mendapat 450.000 emas. Jumlah koin emas saat ini, 562.362. Peralatan apa yang bernilai uang? Tampaknya tingkat kesulitan Dungeon juga bisa dinilai dari nilai itemnya. Nilai taring yang tinggi sudah cukup untuk menjelaskan kesulitan penjara bawah tanah ini. Tapi itu juga bukan berita buruk. Koin emas yang diperoleh dengan berburu monster di sini 4 kali lipat dari koin emas yang diperoleh dengan berburu di ruang bawah tanah stasiun Hejing selama sehari. Menurut momentum ini, akan sangat dekat untuk membeli ratusan juta barang di toko itu. Tentu saja saya ingin menyerang ruang bawah tanah ini terlebih dahulu. Cheng Jinwoo menatap menara api di depannya. Diam. Bagian atas menara benar-benar diselimuti kabut. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di dalam, Anda harus pergi ke menara untuk mencari tahu. Tapi Seong Jinwoo menggelengkan kepalanya. Ini belum waktunya. Bahkan dengan bonus efek dan hadiah pencarian harian, berburu anjing penjaga akan membuatnya lelah. Dia tidak bisa membayangkan bahaya macam apa yang menunggunya di balik gerbang kota. Sekarang bukan waktunya. Tapi dia yakin akan satu hal. Seperti yang sudah dijelaskan, kunci kastil iblis memang apa yang diinginkannya. Kota acak juga benar-benar diberkati. Peningkatan, item langka, dan kain. Semua yang dia inginkan ada di sini. Suatu hari, semua yang ada di sini akan menjadi miliknya. Hanya saja, tidak hari ini. Meskipun sangat disayangkan, Cheng Jinwoo memasukkan kembali kuncinya ke dalam ransel. Saya akan datang lagi. Tidak lama kemudian. Dia tersenyum dan berbalik untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Cheng Jinwoo menjalani kehidupan yang damai selama beberapa hari. Liu Chenhao menelepon Cheng Jinwoo hampir setiap hari untuk melaporkan kemajuan pekerjaan. Bahkan sehari setelah mereka bertemu, dia menelepon Seong Jinwoo 3 kali. Saudaraku. Ini aku, Liu Chenhao. Katakan hal-hal penting. Oke, kakak. Tampaknya pekerjaan mencari pemain berjalan sangat baik. Liu Chenhao berulang kali menekankan bahwa tim penyerang akan dibentuk dalam waktu singkat. Sepertinya dia benar-benar takut dengan pertobatanku. Tentu saja, Seong Jinwoo tidak hanya menunggu pembentukan tim penyerang. Dia juga menjelajahi situs web tentang pemburu hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah meminta banyak tim penyerang, tetapi tidak ada tim yang mau bekerja sama dengan pemburu level E. Hari pertama hanya keberuntungan. Meskipun niat Huang Dongxi jahat, dia juga seorang pemburu yang pernah bergabung dengan tim penyerang. Berkat dia juga aku bisa mendapatkan uang, naik level, dan bahkan mendapatkan keterampilan baru. Tapi berkat Huang Dongseok, Cheng Jinwoo mencibir. Tidak ada proses, Jinwoo tidak keberatan bertemu dengan pemburu kadal yang tidak tahu malu itu, dan bahkan memiliki sedikit pemikiran untuk ingin bertemu mereka lagi. Karena sekarang tidak ada tim penyerang untuk merekrutnya, tidak ada panggilan dari asosiasi, dan tidak ada kunci ke ruang bawah tanah lainnya. Secara umum, Seong Jinwoo tidak melakukan apa-apa sekarang. Gululu.
Ah, ini waktunya makan malam. Cheng Jinwoo telah menjelajahi situs rekrutmen, merasa sedikit lapar dan pergi ke dapur. Saya membuka lemari es dan melihat bahwa itu kosong. Saya sedikit sibuk dalam beberapa hari terakhir, jadi saya tidak pergi ke supermarket. Sebelum saya menyadarinya, keluarga itu kehabisan makanan. Bagaimana kalau pergi ke supermarket hari ini? Seong Jinwoo menguap dan menutup pintu kulkas. Salah satu keuntungan dari apartemen Cheng Jinwoo saat ini adalah sangat dekat dengan supermarket besar. Cheng Jinwoo berganti pakaian yang nyaman dan keluar. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami tiba di tempat tujuan. Ruang di supermarket terbuka, mungkin tidak ada kegiatan promosi hari ini, supermarket jauh lebih sepi dari yang diharapkan. Dia mengambil keranjang belanja dan berjalan perlahan. Sejak ibunya dirawat di rumah sakit, Cheng Jinwoo bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga seperti belanja bahan makanan. Rasanya seperti tidak ada yang bisa dibeli hari ini. Saat dia sedang memikirkan makan malam apa, sebuah suara yang akrab terdengar dari belakang. Anak muda, apakah kamu merasa lebih baik? Cheng Jinwoo berbalik dan melihat ke atas. Siapa itu? Perasaannya telah memberitahunya bahwa ada seorang pemburu di dekatnya. Tapi itu normal untuk memiliki pemburu di supermarket besar semacam ini dengan orang-orang yang datang dan pergi, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pemburu akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Bukan hanya itu, tetapi juga seorang kenalan. Paman Song Ziguo? Cheng Jinwoo sangat terkejut. Song Ziguo memandang Cheng Xiaoyu dengan tidak percaya, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan. Aku pernah mendengar bahwa kamu baik-baik saja. Tetapi sekarang aku melihatmu dengan mataku sendiri, aku masih tidak percaya. Song Ziguo sangat bersemangat. Merasakan tatapan bersemangat Song Ziguo, Cheng Xiaoyu menggaruk kepalanya sedikit malu. Song Ziguo melanjutkan. Aku seharusnya pergi ke rumah sakit untuk menemuimu lebih awal, tetapi sekelompok orang di asosiasi tetap diam tentang apa yang terjadi terakhir kali. Aku tidak dapat menemukan berita tentangmu. Xiaoxi juga menanyakan tentangmu di mana-mana. Xiaoxi? Tentu saja. Meskipun dia bilang dia tidak ingin menjadi pemburu lagi, dia bahkan pergi ke pertarungan kelompok yang diselenggarakan oleh asosiasi minggu lalu untuk menemukanmu. Minggu lalu? Setelah mendengarkan kata-kata Song Ziguo, Cheng Xiaoyu mengatur pertarungan tim pada hari dia bergabung dengan tim Huang Dongseok. Pantas saja tidak ada kabar dari asosiasi akhir-akhir ini. Ternyata bukan karena asosiasi tidak menghubunginya, tetapi dia kebetulan melewatkannya. Memecahkan keraguan kecil. Song Ziguo memandang Cheng Jinwoo dengan rasa ingin tahu. Apakah Xiao Cheng sangat tinggi? Dan kakinya terluka parah. Song Ziguo melihat ke bawah dan matanya langsung membelalak. Kakimu? Bab 30, Penggantian, Tahanan. Cheng Jinwoo menjawab dengan tenang. Saya bangun dan menemukan kaki saya sudah sembuh dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Song Ziguo mengangguk. Sejak portal pertama muncul 10 tahun yang lalu, banyak hal tidak masuk akal yang terjadi. Kemampuan yang dibangkitkan dikenal sebagai pemburu adalah contoh utama. Saya mendengar bahwa jika itu adalah penyembuh tingkat S, selama yang terluka masih hidup, bahkan jika mereka tercabik-cabik, mereka dapat diselamatkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.